Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan sedikit apa yang dibilang oleh Imam Al-Qutb Abdullah ibn Alwi Al-Haddad. Kita akan gambarkan sedikit daripada ucapan beliau tentang hati. Antum pernah membaca di dalam surat Al-Kahfi tentang bagaimana penyebab hati bisa menjadikan sesuatu yang tidak sempurna, tidak ada akalnya, seperti anjing. Anjing ada akalnya nggak? Nggak ada akalnya. Sempurna nggak? Sempurnaan manusia daripada anjing. Tapi anjing di situ disebut anjing Ashabul Kahfi. Dan anjing tersebut karena memiliki hati yang cinta kepada orang saleh, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masa kita kalah sama anjing? Anjing bisa masuk ke dalam surga sebab cinta kepada orang saleh. Bagaimana kalau kita tetap cinta kepada orang saleh, apalagi junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Ini yang bilang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengumpamakan anjing, Allah mengumpamakannya anjing. Enggak diumpamakan raja, enggak diumpamakan bidadari tentang cinta, hadirin. Tapi diumpamakan anjing. Kalau anjing cinta dia kepada orang saleh, maka anjing itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita yang diri kita Allah taala bilang apa? Watini wa zaitun apa? Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Bahwa manusia itu fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya ciptaan. Manusia itu sebaik-baiknya ciptaan, tetapi lihat bagaimana manusia masih tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tidak orang yang tidak menyembah Allah. Banyak tidak orang yang tidak cinta sama junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Banyak. Padahal dia dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berpikir, apa dia jadi begitu saja? Dia dari air mani, tidak ada harganya, keluar dari tempat yang tidak ada harganya, bahkan dia mati, dia menjadi bangkai yang tidak ada harganya. Jelas. Tapi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalam dirinya dikasih akal. Akal inilah yang menjadikan dia mulia. Tapi kalau dia punya akal, ngakalin orang nggak jadi mulia. Ngakalin orang. Tapi kalau dia jadikan orang itu dekat kepada Allah dan dekat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Lihat berapa banyak di Indonesia Allah muliakan seperti sunan-sunan, namanya sudah 800 tahun tapi masih dikenal sama kita. Ada Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Muria. Mereka siapa? Mereka yang mengajarkan di negeri ini tentang kalimat la ilaha. Ini orang yang punya akal, ajak manusia untuk dekat kepada Allah. Lihat Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang, 300 tahun tamunya nggak habis-habis ziarah. Padahal Habib Hussein dalam sejarah tidak ada istrinya, tidak ada keturunannya. Seorang muda yang 300 tahun sudah meninggal dunia, tapi ini hari orang masih kenal namanya. Kita dikenal orang sampai berapa ratus tahun. Paling 50 tahun kuburan kita semua udah tai kucing mulu isinya. Kalau nggak dibersihin, kalau nggak ditiban, kuburan kita lupa udah orang sama kita. Kalau kita mau diingat, contoh mereka para aulia, apalagi menyontoh junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Jelas sudah, Allah menakbirkan bukan lagi aulia, tapi Allah menakbirkan, menyontohkan anjing.
Anjing bisa masuk surga karena cinta kepada orang saleh yang membawa kalimat la ilaha. Antum pengen masuk ke dalam surganya Allah, jangan jauh-jauh dengan orang saleh yang menyambungkan diri antum kepada junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Cinta sakit hadirin. Emang ente kira cinta nggak sakit? Ente kayak nggak pernah pacaran aja. Sahibul pacaran ini. Kalau putus saja gimana rasanya? Galau. Apa lagi? Apa lagi? Gelisah. Nggak, itu segitu kayak punya dia. Gobil tuh belum, apa belum? Tiap hari mikirin dia. Sialan nih, kan udah angkat begini nih, belum ngajar nih. Gerutu. Segitu apa? Belum milik dia. Baru rasa hati sayang. Baru rasa hati kasih. Belum apa? Belum gobil tuh, belum sah. Diputusin sama pacarnya. Lihat orang mau tabokin aja bawaannya. Bukan punya dia aja karena ada rasa seperti itu. Bagaimana kalau sudah ada rasa hadirin? Bukan main. Coba tanyain Habib Abdullah. Tanyain Habib Husain, Habib Ahmad. Hah? Coba ente godain. Jangan bininya ente godain. Oh, kalau Habib Husain bininya habis ente. Badan ini tangannya aja kayak kolak. Ini kan kayak pisang raja. Gede-gede. Godain aja anaknya. Apa anaknya jebein? Gitu kah hadis. Marah bapaknya. Apalagi bininya. Coba bininya bininya Habib Husain jebein. Gitu. Atau bininya Habib Abdullah jebein. Gitu. Wah, tongkatnya melayang. Mana lu sialan dangkalan ngejerodok di sini. Tuh, saking apa? Saking ada rasa. Itulah rasa. Rasa itu ada sakitnya hadirin. Jadi kalau kita cinta aman Nabi Yuna Maulana Muhammad, jangan cuman mau enaknya doang, hujan nih kagak datang. Mau kayak gile lo. Alasan Beb kan hujan Beb, besok aja deh. Wah. Besok pahalanya beda, malaikatnya beda lagi. Nah, iya. Pahalanya beda, malaikatnya beda lagi. Sekarang nih malaikat warnanya biru bajunya. Besok beda lagi. Nggak dapat doa dari malaikat yang warna biru. Bukan si Jamal hitam, baru baju biru. Jamal bajunya biru, bukan malaikat, cuma hitam dia. Malaikat juga yang doain, insya Allah. Apa intinya? Jangan pernah sia-siakan waktu. Lihat Habib Abdullah bin Ja'far dengan kesibukannya, dengan toko yang baru. Apa store gue lupa itu. Store apa ya? ABD Store. ABD Store. Nah, itu dia. Tapi tidak pernah meninggalkan istiqamah. Ustadz Nur, sahibul mandiin mayit. Saya doain biar panjang umur Nur ini. Karena sahibul mandiin mayit. Nah, tadi dia telepon, Beb, ini 6:30 ada yang mati, masa lu mandiin sekarang? Tetap dia datang hadir. Habib Husain dari Citayam. Hah? Klengkok, jauh naik motor. Kan main. Istiqomah. Lagi doyan. Tapi mudah-mudahan doyan terus, Beb. Dari Citayam datang kemari. Habib Ahmad dari Bogor. Ente dari mana ini? Paling Depok Belasanuan dikit. Paling jauh Jakarta, Bogor. Apa? Jalan, bini 2. Nah enak. Ya, yang satu mantan. Intinya apa? Intinya dia jauh-jauh datang cuman pengen temenin antum bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Ustadz Muhyiddin. Ustadz Muhyiddin, lihat. Dari gunung.
Rumahnya di Bogor cuman gunung. Mau nggak? Saya masuk ke rumahnya dia di gunung, keriput langsung. Datang jauh-jauh dia tinggalin anaknya, ditinggalin bininya, dia tinggalin ibunya, semata-mata buat nemenin cucu Nabi besar Maulana Muhammad. Nemenin antum semua duduk. Buat apa? Buat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ini cinta. Cinta perlu pengorbanan hadirin. Jangan kalah sama anjing ya. Ingat, ente yang gak istiqomah kalah sama anjing. Berarti apa? Yang kalah sama anjing, tai anjing. Gitu aja beb. Enggak, bener. Lu kir, lu gak istiqomah tai anjing lu. Oji, lu gak istiqomah bol anjing. Pokoknya gue katain aja. Karena anjingnya mulia. Tainya aja kayak gini. Makanya ingat hadirin, jangan pernah sia-siakan umur. Lihat Habib Mustafa, beliau lagi baca maulid Nabi besar Maulana Muhammad. Lagi baca ya Nabi salam alaika ya wah salli alaika ya Habib wah salli alaika. Beliau pingsan, lagi baca beliau pingsan, disambut datuknya Nabi besar Maulana Muhammad. Ternyata bukan pingsan, dokter bilang waktu diangkat, dibawa, dikasih kelonya, apa ya kelonya itu, ya kirain pingsan, kasih kelonya, tapi nggak bangun, dibawa ke rumah sakit. Ternyata beliau sudah habis sejak beliau membaca ya Nabi salam Allah salli alaih ya salam eka ya Rasulullah unzur ilaina khudh biyadi. Inilah yang kata ulama-ulama khususnya Habib Ali, jika orang ingin dicabut ruhnya oleh Nabi, perbanyak salawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Habib Mustafa malam Jumat beliau meriang. Beliau tidak pernah kecuali ikuti kata kakak-kakaknya. Ya Abdullah saya bilang beb besok ada Kapolda. Dia bilang apa? Saya bukan hormat sama Kapolda, saya datang, saya hormati antum. Dia duduk di majelis, yang dia baca apa? Maulid kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Ya. Habis, saya bilang, beb, saya bilang, enggak, saya mau baca. Itu dia baca semua. Nah, hari Jumat itu, dia bilang badan saya enakan setelah baca salawat kepada Nabi Muhammad. Malam Minggu dia masih temani saya di sini. Saya bilang kalau nggak enak badan pulang saja. Tidak, saya mau istiqamah. Akhirnya istiqamahnya dijawab, ruhnya dicabut bersama tangan mulia Habibuna Maulana Muhammad. Lihat pengorbanan beliau hadirin. Beliau tidak rasakan rasa sakit apapun. Walaupun kalau kita rasa, saya lihat dia kadang tangannya udah pada dingin. Saya suruh ke dokter dia nggak mau. Tapi dia mau istiqomah. Ini tandanya apa? Tandanya orang nggak mau menghilangkan istiqomah walaupun keadaan sakit apapun. Lihat sahabat Nabi yang lebih tinggi, tangannya putus untuk hadratun Nabiyuna Maulana Muhammad. Kepalanya putus untuk Nabiyuna Maulana Muhammad. Semuanya perlu pengorbanan. Kita pengorbanan cuma naik mobil kemari doang, duduk di sini, pegang buku.
Paling ajib, dulu zaman saya dakwah belum ada masjid, hujan-hujanan ente. Tanya yang pernah hujan-hujanan di Jakarta. Jamal pernah kesetrum. Jujur lu tem. Jamal. Karena di jalan raya kebenaran ininya koslet, dia pegang pakai pura-pura cuman kelojotan. Kita kan yang khawatir, wah si Jamal mati nih. Tuh hadirin. Tapi intinya dia kesetrum. Tapi melotot-melototnya bohong tuh. Kesetrumnya benar. Intinya hadirin, kalau tanpa pengorbanan tidak akan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Guru kita Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf telah membuktikan bahwa mahalnya istiqamah, sehingga beliau dalam keadaan membaca salawat kepada Rasulullah, beliau langsung kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan hal yang semacam ini agar wafat kita pun disambut oleh Nabi besar Maulana Muhammad. Itulah yang dibilang oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Habib Abdullah jelaskan tadi bahwa hati itu berubah-ubah, tapi jangan sampai berubah hati kita untuk terus dan terus mencintai Nabi besar Maulana Muhammad.